Halo semuanya, selamat datang kembali di channel XNXX Indonesia. Kali ini kita akan membahas film horor Malaysia tahun 2021 yang disutradari oleh Syafiq Yusof dan dibintangi oleh Zul Arifin dan Azira Safina sebagai pemeran utama. Film ini dirilis perdana pada April 2021. Film dengan durasi 1 jam 40 menit ini menceritakan kisah Amir dan Ana, pasangan suami istri yang menghadapi tantangan pahit karena ibu tiri Amir, Datin Maria, telah diganggu oleh makhluk halus. Oke guys, nggak usah banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur filmnya. Saat Amir pulang dari bekerja, Amir menyapa anaknya dan istrinya di ruang tamu. Setelahnya, dia masuk ke ruang keluarga dan ternyata di sana ada ayah dan ibu tiri Amir. Ayah Amir menanyakan bagaimana kabarnya saat sedang bekerja. Amir menjawab, di rumah sakit sangat penuh oleh kasus demam berdarah yang sedang meningkat. Selanjutnya, Ibu Amir bertanya kepadanya, apa di daerah rumah mereka banyak kasus demam berdarah? Amir pun menjawab bahwa di daerah mereka aman dari penyakit itu. Setelahnya, Amir berkata akan pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Malam harinya, ibu tiri Amir yang bernama Maria tiba-tiba merasa ada yang memanggil dirinya. Saat terbangun dari tidur, dia mendengar pintu kamarnya ada yang mengetuk-ketuk dari luar. Saat sudah di depan pintu dan membuka pintu itu, Maria tidak melihat siapapun. Maria lalu menutup kembali pintu itu dan bermaksud untuk melanjutkan tidur. Maria semakin penasaran kenapa pintu yang sudah ditutup rapat tadi bisa terbuka lebar seperti itu. Saat dia melihat ke arah pintu tersebut, dia melihat sesosok jin dengan darah di sekujur tubuhnya. Kaget melihat istrinya ketakutan, ayah Amir berteriak yang membuat Amir dan istrinya kaget dan berlari ke kamar orang tuanya. Maria yang masih ketakutan berusaha disadarkan oleh Ana, istri Amir, dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Setelah agak tersadar, Maria menunjuk ke arah Amir yang ada di depan pintu. Masih nggak jelas sih guys, dia menunjuk ke arah Amir atau tempat hantu tadi. Keesokan harinya, ayah Amir yaitu Hafsam dan Maria pergi ke sebuah restoran yang ternyata menemui teman Hafsam. Temannya itu memberitahu bahwa dia kenal dengan Ustadz Peruqyah yang bisa menyembuhkan seseorang yang terkena gangguan makhluk halus. Di akhir percakapan, temannya pun memberi nomor handphone milik Ustadz untuk meminum obat penenang. Saat akan meraih gelas yang sudah di depannya, gelas itu bergeser menjauhi. Dia lalu mencoba meraihnya lagi. Tiba-tiba gelas itu pun ditahan oleh tangan sesosok makhluk halus yang menyeramkan di samping Maria. Tak berselang lama, Amir mendapat telepon dari istrinya bahwa ibu tirinya yaitu Maria telah dirasuki makhluk halus yang sering mengganggunya. Di sisi lain, Hafsam menelpon Tok Haji yang tadi telah direkomendasikan oleh teman Hafsam sewaktu makan bersama di restoran. Sesampainya di rumah Hafsam, Tok Haji dan istrinya pun langsung melakukan ritual pengusiran makhluk halus dengan memakai cara yang tidak wajar. Tak lama kemudian, Amir datang dan melihat prosesi pengusiran makhluk tersebut. Dengan sedikit heran, mereka melakukan dengan cara yang tidak biasa, bahkan cenderung aneh bila ingin disebut ruqyah Islam. Biar setan atau apapun itu nggak bisa masuk ke rumah si Amir. Ketika Tok Haji sudah selesai melakukan ritual tersebut, dia memberikan sebotol besar air untuk diminumkan kepada Maria agar cepat sembuh dan pamit pulang. Amir langsung mengatakan kepada ayahnya bahwa ibunya harus dibawa ke rumah sakit, bukan malah ritual seperti ini. Ayah Amir menyangkal bahwa Tok Haji ini sudah sangat terkenal dan mampu mengusir makhluk halus yang ibu tirinya yaitu Maria. Malam harinya, Amir dan Ana membahas tentang pekerjaan Tok Haji itu, bahwa dia itu penipu. Melihat keanehan dengan metode ruqyah Islam yang dilakukan oleh Tok Haji, Ana mengatakan bahwa Tok Haji tersebut bomoh atau dukun berkedok agama. Dan malam itu juga ayah Amir yaitu Hafsa mendatangi rumah Tok Haji untuk menanyakan
menanyakan nasib keluarganya tersebut. Hafsam, ayah Amir, juga bertanya kepada Toh Haji, siapa yang telah membuat istrinya sakit-sakitan dan terus dihantui oleh makhluk halus tersebut. Toh Haji menjawab keluh kesah Hafsam tersebut dan menegaskan bahwa Amirlah yang mengirim santet kepada ibu tirinya itu, karena dulu Amir dan ayahnya pernah ribut besar tentang masalah ibu tiri. Toh Haji pun menambahkan bahwa Amir sebenarnya dipercaya oleh istrinya biar keluarga Amir hancur sehancur-hancurnya. Setelah itu, Hafsam mendapat telepon dari menantunya kalau istri Hafsam kerasukan makhluk halus lagi dan langsung bergegas kembali pulang. Melihat istrinya terkapar di atas dipan dan ada dokter sudah mengecek darah Maria, Amir lalu mengatakan dengan tegas kepada ayahnya bahwa air yang diminumkan kepada ibu tirinya itu adalah air perantara yang dibuat Toh Haji untuk masuknya makhluk halus ke badan ibu tirinya Amir. Lalu ayah Amir mengelak bahwa yang membuat Maria begitu adalah Amir yang diperdaya oleh Ana karena Ana ingin menguasai harta mertuanya tersebut. Wih, ini udah dukun jago silat lidah lagi, dasar Toh Haji kampret. Ayah Amir ini tetap ngeyel dan pergi menemui Toh Haji kampret tadi guys, dan meminta bantuan lagi kepada dukun berkedok agama tersebut. Akhirnya Toh Haji memberi Hafsam sebuah kotak agar dipergunakan sebaik-baiknya. Kotak itu isinya kalung sama dupa kalau nggak salah. Nanti di akhir cerita dijelaskan kembali. Anak Amir yang bernama Sarah mengatakan sesaat sebelum neneknya kerasukan, ibu Sarah yaitu Ana memasukkan benda ke botol yang diberikan oleh Toh Haji pada hari tersebut. Terjadilah cekcok antara Amir dan Ana. Amir menuduh istrinya karena telah memasukkan sesuatu ke botol tersebut. Ana yang Amir dalam keadaan marah terus menyangkal perkataan istrinya. Dan benar adanya, Toh Haji yang semula berkedok sebagai peruqyah Islam, ternyata dukun kampret plus cabur anjir. Ketika dia berada di rumahnya, dia menyembah kepada iblis dan meminta bantuannya supaya keluarga Hafsam hancur. Setelah bertengkar dengan istrinya, Amir hendak akan ke dapur. Setibanya di dapur, Amir melihat ibunya membelakanginya. Amir pun bertanya kepada ibu tirinya, kenapa ada di sini? Dan saat membalikan diri ke hadapan Amir, Amir dikagetkan oleh ibunya yang sudah dirasuki makhluk halus tersebut. Maria lalu mencekik Amir dengan sekuat tenaga. Lalu Amir membalas cekikan ibu yang sangat kuat itu. Melihat Amir dan istrinya saling mencekik, Hafsam langsung mendorong anaknya tersebut agar tidak melanjutkan pertengkaran yang mereka sebabkan. Hafsam juga memfitnah Ana kalau Analah yang membuat Amir seperti ini, karena Ana ingin mengambil semua harta mereka saat keluarga mereka hancur. Keesokan harinya, Amir pergi ke rumah temannya yang bernama Hafiz untuk menginap di rumahnya selama beberapa hari dengan istri dan anaknya. Jadi Amir sama keluarganya ini diusir sama bapaknya, gengs. Emang kampret dukun anjir itu, suka fitnah-fitnah nggak jelas anjir. Oke, lanjut lagi. Dan saat itulah Sarah anak Amir mengatakan kepada kedua orang tuanya bahwa apa yang dikatakannya malam itu hanyalah kebohongan. Kalau tidak, Amir akan dibunuh oleh makhluk halus itu. Mendengar perkataan anaknya, Amir dan Ana merasa lega dan berbaikan satu sama lain. Setibanya Amir di rumah ayah dan ibunya, Amir melihat Toh Haji dan beberapa teman dukun itu sudah ada di sana dan ingin meminta tanah wakaf sebesar 10 hektar. Amir berusaha mengatakan kepada ayahnya agar tidak menandatangani surat itu dan membaca ayat kursi. Amir tahu kalau ayahnya sedang diperdaya oleh dukun kampret itu. Dan benar saja, ayah Amir seketika merasa pusing setelah dibacakan ayat kursi, yaitu ayat suci Al-Quran. Dia menunda tanda tangan tersebut dan mengusir semua yang ada di rumah itu kecuali Toh Haji dan istrinya. Setelah itu, Hafsam mengatakan kepada Toh Haji bahwa dia ingin hidup tenang dan damai. Toh Haji pun bertanya kepada Hafsam apakah Hafsam masih percaya pada dirinya. Toh Haji mengatakan kalau siang tadi Maria istri Hafsam baik-baik saja. Apabila Amir datang atau mendekati Maria dan Hafsam, Maria mulai tak sadarkan diri lagi. Toh Haji mengatakan santet yang dikirim Amir amatlah dahsyat sehingga membuat ibunya sakit-sakitan dan diganggu jin terus-menerus. Wih, terusin aja tuh. Dukun kafir, fitnah terus lo, goblok.
Singkat cerita, Ibu Tri Amir ini dibawa oleh dukun kampret tadi ke rumahnya untuk diobati guys. Tiba-tiba istri Toh Haji bernama Huda ini menelpon ke nomor Ana pakai handphone Maria. Kalau Maria mau disetubui oleh suaminya. Mendengar hal itu, Amir buru-buru masuk ke rumah Toh Haji bersama-sama dengan Ana. Setelah berada di depan rumah, Huda sang istri Toh Haji sudah menunggu dan memberitahu di mana Toh Haji dan ibu tirinya berada. Benar saja, Toh Haji dukun kampret plus cabul itu hendak menyetubui ibu tiri Amir. Melihat hal itu, Amir ngasih bogem mentah ke arah muka dukun kampret itu guys, sampai mental. Di situ Amir sama dukun kampret gebuk-gebukan sampai akhirnya Amir lengah dan kepala si Amir ini kena tampol wadah air jadul, kayak semacam kendi gitulah. Di akhir cerita, dukun kampret plus cabul itu kabur sama istrinya ke rumah kosong dan ditemui seorang pria yang tak lain adalah teman Hafsam. Dia yang dari awal meminta bantuan kepada dukun cabul itu untuk menghancurkan keluarga Hafsam agar mendapat harta kekayaan mereka. Dukun kampret yang kehabisan akal pun menumbalkan pria tadi untuk dijadikan persembahan kepada iblis agar membantunya membalaskan dendam kepada Amir dan Ana. Bila banyak salah kata atau berbelit-belit, mohon maaf. Mimin hanya manusia biasa. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.